Pemirsa PD Perjuangan merespon isu liar mengenai bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang menampar dan mencekik wakil menteri dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengutip pepatah, tidak ada asap bila tidak ada api. Hasto pun mengingatkan publik untuk betul-betul melihat rekam jejak calon pemimpin. Hasto mengumpamakan dugaan isu tersebut dengan pepatah tidak ada asap tanpa api. Hasto menambahkan karakter seseorang tidak mudah diubah di depan kamera. Ia pun menyarankan agar masyarakat lebih pintar dalam memilih pemimpin nasional yang punya karakter dan strategi yang matang. Ya, tidak ada asap tanpa api. Ya, nggak ada asap tanpa api. Ya, dan berbicara karakter seseorang itu kan tidak begitu mudah dirubah di depan kamera. Tapi yang penting adalah bagaimana ya kita di dalam memilih pemimpin nasional itu harus melihat betul rekam jejak, karakter, agenda-agenda strategis, dan kemudian kita perkuat narasi yang membangun bangsa. Tapi ketika ada berbagai berita-berita ya itu sekali lagi tidak bisa dari perumpamaan tidak ada asap tanpa api. Untuk pernyataan Hasto tersebut, relawan Prabowo Mania 08 bahkan melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, Hasto dilaporkan karena ikut melegitimasi dugaan hoaks yang dibuat oleh Alifur Rahman selaku pemilik Siward TV. Selain Hasto, pihaknya akan melaporkan Rudi S. Kamri selaku CEO Kanal Bangsa TV dan Alifur Rahman selaku pemilik Siward TV ke Barreskrim Polri. Ketiganya akan dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran di publik. Ya, kalau Pak Hasto akan kita laporkan juga karena seakan-akan dia melegitimasi ada kejadian itu. Apalagi beliau bilang nggak mungkin nggak ada api tanpa asap atau tidak asap tanpa api, kayak begitu-gitulah. Artinya kita melihat jangan-jangan Hasto dibalik narasi kotor ini, narasi hoax ini. Jangan-jangan beliau aktor intelektualnya. Jadi sekali lagi kami pertegas, Hasto juga bagian yang akan kita laporkan. Tapi kita lagi menyiapkan merumuskan langkah-langkah hukum seperti. Pemirsa, tim Rumah Pemenangan Prabowo melaporkan 3 orang ke Barreskrim Polri terkait dugaan berita bohong yang menyebut bakal calon Presiden Prabowo Subianto telah menampar dan mencekik seorang wakil menteri. Untuk selengkapnya kita akan segera berbincang bersama Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore Mbak. Oke Bang, apa sebetulnya alasan dari lawan yang juga akan melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Kita melihatnya bahwa Hasto sepertinya ikut larut dalam mengorkestrasi berita hoax ini. Dan itu terwujud dengan apa yang disampaikan di beberapa media nasional. Kayak tadi disampaikan nggak mungkin ada asap tanpa api, kayak gitulah. Atas dia juga beliau menyampaikan rekam jejak dan sebagainya. Ini jelas sekali bahwa apa yang disampaikan itu secara insinuasi itu mengarahnya kan ke Pak Prabowo. Dan kita sebagai pendukung Pak Prabowo ya sedikit tidak nyaman lah sekelas partai besar, sekjen, partai yang ideologis. Saya yakin sekali apa yang disampaikan Hasto itu tidak selaras dengan keinginan ketua umum partainya sendiri itu yaitu Bu Mega. Apalagi ini kan partai-partai ideologis nggak mungkin mau menyampaikan hal-hal yang basisnya adalah hoax, kebencian. Dan ini tidak mengedukasi rakyat secara khusus. Jadi kita melihat ini nggak baik karena apa yang disampaikan Afikur Rahman itu jelas-jelas berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kan Mas Ganjar kan berkali-kali menyampaikan relawannya jangan menyebarkan berita bohong. Sama halnya Pak Prabowo juga begitu. Lantas kemudian Mas Anies juga begitu. Nah, saya melihatnya Mas Ganjar atau Mas Hasto cuma lip service doang. Tidak ada tindakan konkret. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo dengar ada calegnya ikut terlibat dalam korupsi, dalam pencalekan langsung dicopot atau dicoret. Sama halnya ketika di Semarang kasus kekerasan dilakukan oleh DPC Gerindra Semarang, langsung dicopot. Nah, saya melihatnya ini sepertinya Mas Hasto dan Pak Ganjar ini menari-nari di atas berita hoax ini. Artinya mereka kayak gembira nih sepertinya.
Apa landasan Anda kemudian membuat argumen seperti itu, menari-nari ataupun gembira di atas berita hoax ini, Bang Noel? Karena tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Sekjen PDIP, kemudian Mas Ganjar. Seharusnya Mas Ganjar menertibkan para pendukungnya dong. Karena ini kan tidak baik. Kalau dia menjadi pemimpin yang baik, dia juga harus berani menyampaikan bahwa tindakan-tindakan pendukung itu tidak baik. Itu kan saya tadi dari awal saya mencontohkan Pak Prabowo. Calegnya diisukan soal ada calon anggota legislatif yang terlibat korupsi masa lalu, langsung dicopot tuh, dicoret. Kemudian ada kemarin berapa minggu yang lalu kader Gerindra, ketua DPC-nya melakukan kekerasan terhadap kader PDIP, langsung dicopot. Nah, kita butuh pemimpin yang punya responsibility seperti itu. Tanggung jawabnya ada, bukan lip service. Nah, saya melihatnya sepertinya ya, dan itu tercermin dan terlihat secara fakta di depan muka umum nih. Itu Mas Hasto dan Mas Ganjar sepertinya menari-nari tuh. Bahkan kalau Mas Hasto itu melegitimasi narasi kotor ini. Oke, baik. Tapi apakah relawan sudah berkomunikasi juga dengan Prabowo Subianto terkait rencana pelaporan ini, Bang Noel? Untuk sementara kita tidak, karena ini kan berkaitan dengan perintah konstitusi. Kita ini bukan di bawah perintah Pak Prabowo terkait dengan hal yang kayak beginian. Kan ini pembuatan onar di depan muka publik. Jadi tidak ada unsur-unsur terkait terkait Pak Prabowo, tapi ini terkait persoalan publik, kepentingan publik. Dia melakukan kebohongan di depan publik secara masif. Oke, baik. Untuk hari ini relawan sendiri kan sudah melaporkan sejumlah nama, ada 3 nama. Bagaimana prosesnya di Barreskrim Polri, Bang Noel? Tadi cukup bagus lah ya, cukup bagus, ada proses dialog yang menarik, apalagi ini kan dilakukan oleh tim pengacara kita lah, tim lawyer kita, tim hukum kita, yang sedang coba merumuskan langkah-langkah hukumnya, pasal-pasalnya apa aja. Yang pasti dalam kasus ini pembelajaran buat siapapun. Itu berlaku untuk pendukung Pak Prabowo, berlaku untuk pendukung Mas Ganjar, begitu juga untuk pendukung Mas Anies. Karena kita tidak mau gara-gara berita hoax ini polarisasi nanti malah terulang lagi 2014 dan 19. Jadi ini peringatan untuk semua para pendukung capres lah ya, termasuk diri saya. Jangan menyebarkan berita hoax. Karena yang dikorbankan NKRI, yang dikorbankan adalah demokrasi. Jika Anda mengatakan ini adalah sebuah berita hoax, apakah menurut Anda ada aktor intelektual di balik beredarnya isu liar seperti ini? Pastilah, apalagi yang Syafiqur Rahman bilang bahwa dia punya informan yang ada di mana di istana lah, kayak kalau nggak salah kata-katanya seperti itu, kalau tidak salah ya. Mungkin bisa salah saya, tapi apa yang dia sampaikan itu juga itu merusak citra istana yang bisa disusupi oleh sekelas YouTuber yang partisan ini. Dan apalagi Presiden sudah mengklarifikasi bahwa kejadian itu tidak ada. Kemudian Pak Prabowo juga sudah menyampaikan dengan hal yang sama, tidak ada. Bahkan Pak Prabowo kan tertawa. Saya ini selalu diserang aja katanya. Lantas Pak Wamen ini juga udah saya telepon tuh. Tadi pagi saya telepon, kemarin saya telepon lagi. Pak Wamen benar kejadian ini. Beliau tegaskan tidak ada kejadian itu. Ditegaskan lagi. Apalagi besok saya ketemu beliau nih. Pak Wamen, saya mau tegaskan lagi. Jadi mau benar-benar saya mau dengar langsung ke beliau, ke Pak Wamen, benar nggak kejadian itu ada? Kalau kejadian itu ada, menurut saya ini tidak baik. Oke, baik. Pada saat kemudian pelaporan ini dilakukan, bukti-bukti apa saja yang kemudian disertakan dan untuk spesifiknya pasal apa yang kemudian Anda adukan? Itu ada pasal Undang-Undang Pidana nomor 12 dan nomor 15 terkait penyebaran keonaran di depan umum. Itu hukumannya 10 tahun. Jadi bisa saja nanti si Pak Hasto ini sekjen PDIP, sekjen pertama masuk penjara karena perbuatan onar. Kalau seandainya benar-benar beliau terbukti. Oke, untuk ketiga nama yang dilaporkan, apakah sebetulnya masih terbuka pintu mediasi ataupun klarifikasi seperti itu, Bang Noel? Oke, kebetulan dari salah satu yang sudah kita laporkan itu, Rudy Eskamri itu sudah meminta maaf ke publik. Artinya tuntutan kita ini sudah dia lakukan permintaan maaf ke publik, dan terus kemudian dia take down ininya ya, channelnya dia, dan dalam kasus ini Rudy Eskamri kemungkinan besar kita akan tarik mencabut laporan kita. Tapi untuk yang lain tidak. Afiqur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada lagi beberapa tuh influencer-influencer yang
turut serta menyebarkan kebohongan di depan publik. Oke. Baik, Bang Immanuel Ebenezer, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari ini. Terima kasih, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.